warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Kami dari Kementerian Karya Potensi Mahasiswa BEM FP UNS mengadakan sebuah podcast yang berjudul Kopi Inspiratif. Nah, apa sih Kopi Inspiratif ini? Di sini kami akan mengundang para mahasiswa berprestasi untuk menjadi narasumber kita di setiap acara. Nah, di sini saya Amalia Putri Kamila sebagai moderator akan memandu jalannya acara. Nah, di sini kami sudah kedatangan tamu yang sangat spesial dari BMFP juga. Bisa langsung diperkenalkan, Mas? Oke, perkenalkan para pendengar. Nama saya Muhammad Azhar, biasa dipanggil Azhar. Di sini saya kebetulan menempuh pendidikan di Universitas 11 Maret di Surakarta, di Fakultas Pertanian, khususnya di program studi agribisnis. Untuk angkatannya kebetulan angkatan 2021, seperti itu. Oke, langsung aja ya Kak ya, ini langsung di pertanyaannya. Oke, apa sih sebenarnya motivasi utama dari Mas Azhar sendiri dalam meraih prestasi? Mungkin kalau terkait motivasi untuk berprestasi ya, ini perlu dilihat ke belakang dulu, mungkin khususnya ketika menjadi mahasiswa baru gitu ya. Mungkin kita agak panjang ini ya. Nah, di mahasiswa baru itu kebetulan di salah satu sesinya, mungkin teman-teman 2021 nih yang pendengar di rumah itu ingat ada salah satu pemateri itu dari Mas Hasan Nugroho dan Mas Zaki Zuhad, di mana beliau itu di salah satu seminar ya di masa perkenalan itu bilang bahwasannya menjadi mahasiswa itu kita harus menjadi seseorang yang berdampak gitu. Nah, salah satu berdampak bagi kita sendiri itu salah satunya outputnya itu yang berprestasi itu sendiri gitu. Bagaimana kita tidak hanya menyelesaikan tanggung jawab akademik, namun kita harus menjadi mahasiswa yang berprestasi pula. Selain itu alasan yang lainnya, kebetulan kan saya nggak asli Solo ya, jadi saya kebetulan dari Blitar. Ketika jauh-jauh dari Blitar berkuliah di luar kota dan sebagainya, itu kadang ada benih-benih semangat bagaimana ketika kita ke luar kota untuk kuliah itu kita harus menjadi mahasiswa yang nggak biasa-biasa aja gitu, mungkin kurang lebihnya. Wah, berarti faktor dari luar itu sangat berpengaruh ya Kak? Sangat berpengaruh, berpengaruh. Oke, dari sini kita bisa lihat ya cerita dari Mas Azhar itu dari awal masuk udah memotivasi lah. Nah, boleh nggak nih kita diceritain perjalanan Mas Azhar biar sampai di titik ini gitu? Iya. Ketika saya bilang terkait perjalanan ya, perjalanan awal saya itu sebenarnya ketika konteksnya berprestasi mungkin saya mulai di semester 2 gitu, karena semester 1 teman-teman 2021 pasti juga merasakan ketika kita semua online ya, kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, kita nggak bisa bertemu dengan teman yang lain, ketika kita nggak bisa berkreasi dan sebagainya. Di semester 2 ini di awalnya mendapatkan lingkungan yang tepat seperti itu. Nah, kebetulan di event pertama kali atau perlombaan pertama kali itu di Semesta itu salah satu program yang diadakan oleh Innovation Hub ya. Itu terkait bagaimana teman-teman berkompetisi bisnis yang dalam bentuknya itu startup. Setelah itu berjalan di semester 2 akhir saya juga teringat Mas Zaki Zuhad dan Mas Nugroho ini ternyata merupakan mahasiswa yang mendapat beasiswa dan juga punya lingkungan yang lebih menarik gitu. Nah, kalau di sana itu namanya beasiswa Makopimpinan. Di situ saya terus teringat juga Mas Nugroho dan Mas Zaki Zuhad dan juga beberapa alumni lainnya. Itu ternyata mempunyai circle-circle yang menurut saya memotivasi saya lebih untuk berprestasi lagi gitu. Nah, di Rumah Kepemimpinan itu saya sempat seleksi dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk berproses di Rumah Kepemimpinan itu sendiri. Dan dari situ di semester 3, semester 4 dan semester 5 ini udah mulai berani untuk ikut lomba-lomba seperti itu. Kalau dulu itu
aku kebetulan lomba pertama selain yang konteksnya startup ya, itu bersama Mas Davikia. Mas Davi ya, kebetulan kakak tingkat saya, angkatan 20 agribisnis. Itu kebetulan ingat banget, itu lomba yang ada IAS ya, IAS dari Fakultas Pertanian. Itu terkait bisnis model kanvas gitu. Nah di situ kebetulan saya bersama Mas Davi yang kebetulan tahun kemarin 2023 itu selaku mahasiswa berprestasi 1 tingkat Universitas Barat, dan juga Mbak Nabila. Mbak Nabila ini dia D3 Kebidanan, kebetulan juga mahasiswa berprestasi 1 tingkat vokasi. Nah gitu. Nah mungkin dari circle-circle itulah bagaimana kita mempunyai pace atau mungkin mempunyai skema-skema baru untuk membentuk semangat kita untuk berlomba. Terus itu alhamdulillah di lomba pertama mendapat juara 1 di situ, dan alhamdulillah juga ternyata di lomba itu tingkat internasional. Ya seperti itu. Terus lomba lagi. Kebetulan mentornya juga ada Mas Davi selaku orang yang menjadi contoh ya dalam konteks ini berprestasi dan berakademik gitu. Bagaimana Mas Davi benar-benar terbuka ketika ditanya-tanya adik-adiknya terkait lomba, terkait susunan proposal dan sebagainya seperti itu. Dari situ juga saya kebetulan selain berprestasi secara lomba, itu juga ikut di beberapa organisasi seperti itu ya. Kebetulan di tahun pertama saya di BEM UNS, terus di tahun kedua saya di BEM Fakultas Pertanian, dan sampai sekarang juga alhamdulillah di BEM Fakultas Pertanian juga gitu. Dan selain secara prestasi, secara organisasi, saya juga mencoba beberapa kegiatan yang tatarannya nasional gitu. Salah satunya kemarin sempat ikut program namanya itu PKPMN. PKPMN itu Pendidikan Kader Pemilih Muda Nasional yang diadakan oleh Kemenpora. Nah dari situ juga bertemu dengan orang-orang se-Indonesia yang benar-benar kita tahu bagaimana keragaman Indonesia itu benar-benar ada di situ. Karena dari Papua, dari Sumatera sampai Sumatera itu semua ada gitu. Dari situ juga membuka cakrawala saya pribadi terkait bagaimana berpikir, bagaimana bertindak. Dari situ juga saya pribadi juga termotivasi bagaimana menghasilkan sebuah karya, tidak berhenti di lomba saja. Karena mungkin teman-teman akan merasakan ketika sering ikut lomba akan merasa stagnan ketika sering menang. Saya pribadi ya sering menang gitu. Namun apa sih karya yang bisa kita lahirkan setelah mengikuti beberapa kompetisi? Mungkin itu sih terkait beberapa cerita yang bisa saya ceritakan terkait konteks berprestasi. Mungkin itu. Wah, sangat panjang ya berarti dari awal gitu sampai sekarang. Nah, kira-kira ada nggak sih momen yang paling berkesan dan paling menantang gitu waktu di perlombaan itu sendiri gitu? Iya. Mungkin yang saya ceritakan itu terkait lomba kebetulan di Universitas Henduk Leo itu di Sulawesi Tenggara. Itu bagaimana teman-teman, dan saya juga punya tim, itu saya Hafiz Rizky sama Amirul, gitu kan, teman satu prodi gitu kan. Di situ itu kita iseng sebenarnya ikut lomba di sana secara online, kan sesnya online pertama gitu. Kita nggak baca full bookletnya kayak gimana gitu step-stepnya. Namun ternyata ketika masuk 10 besar kita diharuskan datang ke sana gitu. Sedangkan kita nggak ada uang gitu ya, nggak ada uang sama sekali gitu kan. Bagaimana kita berpikiran, bagaimana ya, masa kita menyerah gitu. Nah dari situ kita coba tanya beberapa kakak tingkat, Mas Davi, Mas Hasan, itu gimana sih Mas kalau kita sumama mengajukan pendanaan ke rektorat gitu, ke dekanan. Dari situ alhamdulillah dengan kepanikan kita Hamin 4 kita belum beli tiket, kita belum ngurus penginapan dan sebagainya, dan alhamdulillah di detik-detik akhir kita dikasih bantuan atau keuangan dari rektorat. Alhamdulillah kita jadi berangkat ke sana. Seperti itu ya, mungkin itu benar-benar
pengalaman saya pertama naik pesawat ya sebenarnya itu nggak tahu ya, kalau bagi saya spesial ya, karena naik pesawat di sini kebetulan saya belum pernah naik pesawat, dan di sana saya, Amelia dan Hafid itu ya punya pengalaman yang unik lah ketika kita naik pesawat pertama bersama teman satu prodi. Kita berbagi cerita dan sebagainya, dan di sana pun di lingkungan yang baru kita perlu penyesuaian kembali lah, karena secara kultur bahasa, kultur budaya, dan kultur akademiknya menurut saya berbeda. Mungkin itu sih jadi tantangan lebih lah bagi saya, karena itu salah satu pertama kali saya keluar dari Jawa gitu. Mungkin itu sih. Jadi kalau menurut saya itu selain otak dan juga persiapan itu, uang juga sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh gitu. Ini dari tadi aku tuh udah mencium bau-bau kopi gitu ya. Iya. Kayaknya karena pagi hari ini kita judulnya ngopi, boleh lah ini kita sambil ngopi. Oke, bisa dibawain. Wah, ini bener-bener ngopi ya ternyata ya. Ngopi. Oke, terima kasih. Ngobrol santai sambil ngopi. Oke. Ini boleh diminum nggak sih? Boleh diminum. Oke, keren ya. Tambah nikmat nih ya. Tambah menjiwai dengan judul kita pagi ini. Iya. Oke, nah di sini kan Mas Azhar juga sebagai ini ya, Mama Fresh nih ya. Kemarin kayaknya aku dengar jadi juara Harapan 1. Iya, benar. Pas pertama kali disebut, pas pertama kali dipanggil itu perasaan Mas gimana? Cukup bahagia ya, saya bilang berarti mungkin cukup bahagia karena mungkin ada beberapa ekspektasi, karena sebelum saya itu ada Mas Davi, artinya Mas Saifuddin, itu bagaimana 2 tahun berturut-turut itu fakultas pertanian selalu menjadi juara 1 di tingkat univ gitu. Namun ternyata di tahun ini itu saya dan Zamia itu masih belum beruntung karena belum mencapai juara 1. Namun bagi saya pribadi, apapun hasilnya itu merupakan sebuah usaha yang perlu disyukuri, karena cukup menarik juga dinamika yang ada di seleksi mahasiswa berprestasi sih. Gitu sih mungkin dari aku. Oke. Kan di sini pengalaman Mas kan banyak banget ya sebagai mahasiswa berprestasi. Nah, menurut Mas, buat para pendengar yang ada di sini, penting nggak sih sebenarnya kayak kita tuh punya mindset ataupun punya keinginan menjadi mahasiswa berprestasi itu sendiri? Mungkin ini tuh terkait bagaimana kita sebagai mahasiswa itu membuat sebuah objektif ya dari awal gitu, ketika menjadi mahasiswa di awal gitu. Baik-baiknya ketika menjadi mahasiswa harus sebaiknya idealnya gitu. Karena ketika kita sudah membuat sebuah objektif itu dari awal, kita akan lebih mudah membuat sebuah prinsip agar itu kita jalankan gitu. Salah satunya menjadi mahasiswa berprestasi. Apakah penting? Menurut saya sangat penting gitu. Walaupun konteks berprestasi di sini berbeda-beda ya. Ketika teman-teman prestasi itu di akademik dengan nilai indeks IPK yang tinggi, ada teman-teman yang membahaskan prestasi itu mendapatkan suara yang banyak, ada juga yang memperoleh atau mengikuti kegiatan organisasi dan event-event tertentu seperti itu. Karena ketika melihat di buku panduan mahasiswa prestasi gitu ya, sebenarnya ada beberapa capaian unggulan gitu. Nah, definisi prestasi ini juga lebih besar, lebih luas gitu. Dan menurut saya pribadi, kita sebagai mahasiswa harus mempunyai value yang berbeda dengan mahasiswa yang lainnya. Nah, salah satunya selain branding, selain bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, itu bisa ditambah dengan berprestasi. Karena dengan prestasi ini kita juga memperbanyak portofolio yang kita kumpulkannya nantinya juga pasti diperlukan di pasca kampus. Apakah mungkin teman-teman pengen melanjutkan S2, melanjutkan studi, atau mungkin bekerja di industri. Mungkin itu sih dari aku.
Wah, berarti sangat penting ya Mas sangat ya. penting, sangat penting. Nah, sangat tapi penting. terkadang mahasiswa tuh berpikiran seperti ini Mas, kayak takut nanti tertekan, nanti Yeah, aku yeah. sibuk banget gitu. Yeah. Nah, menurut Mas Azhar sendiri gimana sih mengatasi tertekan dan juga stres itu sendiri? Iya. Sebenarnya kalau tertekan dari stres itu pasti ya, karena mungkin bisa ditanyakan nanti karena ada beberapa bicara lain kan nanti setelah ini mau saya bertanya, pasti ada pressure, ada tekanan gitu. Namun terkadang kebingungan, tekanan itu bisa kita selesaikan ketika kita mendapatkan mentor yang tepat. Nah, mentor di sini itu menjadi penjawab kebingungan kita lah. Karena kalau istilahnya Babang Pacul itu kan kalau mau melentik kan cari galah yang tepat gitu ya. Nah dari galah ini tuh kita bisa tanya-tanya selainnya. Selain itu kita harus juga cari, setiap orang beda ya, itu coping stressnya masing-masing. Nah bagaimana beberapa teman yang aku temui ada yang coping stressnya itu tidur seharian gitu ya. Ada yang coping stressnya itu jalan-jalan nggak jelas keliling Solo sama Triati gitu ya. Itu kebiasaan kita bersama gitu. Atau mungkin mendengar musik dan sebagainya. Nah jangan sampai dengan pressure dan tekanan kita yang sudah kita pilih jalan tersebut itu kita mencari coping stress yang salah. Karena pada beberapa kasus teman-teman di sini kadang salah mencari coping stress dengan hal yang negatif seperti itu. Nah mungkin dengan adanya mentor ini bisa diarahkan mencari coping stressnya seperti apa, untuk meredam emosinya seperti apa ketika ada kejadian-kejadian yang tidak terduga itu seperti apa. Mungkin itu sih kalau dari aku. Wah, berarti emang pengaruh mentor tuh juga sangat besar ya? Sangat besar. Nah, ini pertanyaan terakhir dan ini mungkin teman-teman juga pada nunggu nih. Apa sih tipsnya untuk memulai agar kita tuh percaya diri biar kita tuh bisa jadi mahasiswa berprestasi gitu? Iya. Ini sebenarnya juga disampaikan oleh Mas Hasan Nugroho ya, karena kebetulan salah satu mentor aku itu Mas Hasan Nugroho. Mas Hasan Nugroho bilang, Mas, aku minta tolong diajarin lomba dong gitu ya, diajarin dong gimana caranya gitu. Yang penting berani. Tabrak gitu. Istiqomah sama Mas Hasan itu tabrak gitu aja. Terkait apakah hasilnya baik, buruk, gak apa-apa, penting tabrak gitu. Karena ketika kita nggak take action, kita hanya bergulat di pikiran, itu kita nggak tahu apakah kita bagus atau jelek gitu. Kadang teman-teman ini terlalu lama bergulat di pikiran, namun nggak segera menulis karyanya, apakah itu berupa esai, berupa jurnal, atau mungkin berupa proposal bisnis yang dilombakan. Mungkin itu sih, yang penting berani sama cari mentor yang tepat. Gitu, Oke, terima kasih. Jadi kalau menurut saya itu yang penting actionnya ya. Oke, terima kasih kepada Mas Azhar selaku pembicara dan tamu undangan kita pada pagi hari ini. Nah, kita sampai di penghujung acara Kopi Inspirasi edisi pertama. Kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya di Kopi Inspirasi. Sekian, terima kasih teman-teman selaku pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.